Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu ulul ilm, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang berilmu, qaiman bil qist, juga bersaksi seperti itu, yang menunjukkan martabat orang-orang yang berilmu. La ilaha illa huwal azizul hakim, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Ali Imran ayat ke-18. Di Quran ini dinyatakan bahwasanya Allah menyatakan tentang dirinya tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menegakkan keadilan dan yang menyatakan persaksian tentang Tuhan adalah Allah yang menegakkan keadilan, adalah para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Nah, di sini catat Pak ya, bahwasannya yang mengakui bahwasannya Allah Tuhan kita yang tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang menegakkan keadilan. Maka yang pertama menyatakan itu, menyaksikan itu, mempersaksikan itu tidak lain adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ini adalah satu makhluk yang dalam akidah kita, rukun iman, bahwasanya selain kita mesti percaya kepada Allah, kita juga percaya dengan makhluk yang namanya malaikat. Yang kita imani bahwasanya jumlah malaikat itu ada 10 yang sudah kita imani sama-sama. Nah, malaikat ini paling mengakui dan dia paling adalah makhluk yang paling tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang malaikat ini sesuai dengan apa yang dia perintahkan, Allah perintahkan. Jadi dia tidak akan menyimpang dari apa yang sudah menjadi tugas pokoknya. Jadi kalau dia nyambut nyawa, dia nyambuti nyawa baik. Kalau dia memberikan rezeki, maka dia pun akan memberikan rezeki, mengatur rahmat, mengatur hujan. Malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Dan kita yakin dengan itu. Dan ada yang kedua yang percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa itulah orang-orang yang berilmu. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kita tidak akan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita yang menegakkan segala apapun di muka bumi ini dengan adil, Pak, dengan imbang, dengan takaran. Tapi yang namanya keadilan itu bukan berarti sama rata. Yang namanya keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mulai kami kemudian Bapak dan Ado di sini, kalau bicara bahwasannya adil itu adalah sama rata, maka itu bukan keadilan. Disitulah membedakan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita yakin Allah itu Tuhan kita, maka apapun yang Allah kasih, maka itulah seadil-adil yang Allah berikan dengan kita. Dan itu mesti dipahami dengan ilmu, karena cuma orang yang berilmu yang bisa memahami itu. Bahkan Rasul mengatakan begini, Pak, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ja'ala ghinahu fi nafsihi, maka dia menjadikan kekayaannya berada pada dirinya sendiri. Jadi maknanya Pak, ketika Allah menghendaki kita baik, maka apapun yang ada dalam diri kita merasa kaya. Kami kemarin dapat kiriman dari kawan Pak bagusnya. Apa kirimannya? Ini kata-kata hikmah. Apabila aku kumpul dengan ahli dunia, maka di situ aku merasa diriku ini sangatlah kurang. Tapi ketika aku kumpul dengan ahli akhirat, maka di situ aku merasa bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak diberikan kepada aku. Jadi kita ini Pak, tergantung kumpulnya di mana. Kalau kumpul dengan orang berduit yang banyak hartanya, kita merasa kurang terus Pak. Tapi begitu kita di tengah orang-orang yang saleh,
Di tengah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka di situ kita merasa diri kita ini paling banyak nikmat dibanding orang lain. Tapi kita ukuran nikmat yang Allah berikan dengan kita itu kadang kita merasa cuma apa? Cuma dengan kekayaan, cuma dengan pangkat, cuma dengan jabatan. Kita tidak pernah merasa bahwasannya keluarga sehat, keluarga akur-akur baik, punya istri yang taat dengan suaminya, yang menjaga kehormatannya, punya anak-anak yang nurut, punya anak-anak yang tidak banyak tingkah. Kita tidak pernah merasa itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Kita bisa duduk sekarang ini nikmat yang luar biasa. Tapi kadang manusia itu kan nikmat itu sesuatu yang hubungannya dengan materi, duit banyak, pangkat besar, segala macam dibeli. Tapi kalaulah kita pikirkan apapun yang Allah titipkan di dalam diri kita ini, maka pasti Allah sertakan dengan ujian-ujian yang ada di dalam. Jadi harus kita takar semuanya itu tentang keesaan Allah itu harus dengan ilmu. Karena cuma uang yang berilmu, uang yang memiliki ilmu, uang yang galak belajar, yang galak mengenal Tuhannya, yang suka mengenal Rasulullah SAW, maka di situ Allah akan kasih kepadanya kepercayaan, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Wa tuqahu fi qalbihi. Jadi kalau Allah menghendaki baik kepada kita, Pak, maka Allah akan memberikan rasa takwa. Di dalam mana takwa itu? Dalam hati. Karena takwa itu tersembunyi. Kadang orang pakai baju takwa itu sebut dia orang bertakwa, belum tentu juga. Karena cuma bajunya takwa itu, rasa takut itu ada di dalam hati kita. Kita yakin bahwasanya kita cuma takut di muka bumi ini hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melangkah perhatikan mata, ketika mendengar perhatikan pendengaran mulut. Makanya ada orang-orang ahli hikmah itu mengatakan kalau ngomong, tapi kalau memang ngomong itu baik untukmu. Kau lihat baik, kau lihat. Kalau memang ada kebaikan ketika melihat, pun mendengar, apapun yang kita lakukan, maka timbang-timbanglah dengan yang namanya kebaikan. Jadi kalau kita pikirkan di dalam kehidupan ini, rasa takut kita itu kadang kita takut dengan dunia, takut kehilangan, takut kaget mana, macam-macam. Anak sudah tamat sekolah takut tidak bergaul, dengan asumsi bahwasanya ketika pekerjaan dia dapat maka dia bisa menghidupi dirinya, kadang belum tentu juga. Dan takut kita itu harusnya tidak pada keduniaan, tapi takutlah kita dengan Allah. Maka Allah akan letakkan ketakutan kita itu, rasa takut itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bukan takut dengan manusia. Kayak uang tidak senang ketika berbuat baik karena cuma menyenangkan. Apalagi kita kaget ibadah kurban, ya kan? Berapa banyak kita melihat bahwasanya kurban itu sapinya besar, tanduknya panjang, buntutnya besar. Padahal Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat darahnya, Allah tidak melihat dagingnya, tapi yang Allah lihat rasa takwa ketika dia memberikan hewan kurban itu. Makanya apapun yang terjadi, kadang kita kan melihat di dalam masyarakat ini, ketika dia berkurban, kemudian dengan jumlah tertentu materi yang dia berikan, ya kadang Pak dengan izin Allah, kadang takdirnya tidak seperti itu. Berapa banyak sudah kita pilih sapi 1, 2, 3. Kemudian ketika dikirim, aduh baik Pak, yang sapi itu tahu-tahu meloncat atau patah kakinya. Kemudian diganti oleh karena sudah mendesak, diganti dengan apa yang ada di kandang. Nah timbul kan di situ manusia biasanya, kadang timbul ribut, kemudian mana ini kok bisa main. Nah tapi kan haruslah kita sadari bahwa semua itu pasti terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berkurban, apapun bentuk yang Allah berikan dengan kurban kita, Allah tidak melihat dagingnya. Sebelum darah itu menyentuh tanah, maka rasa takut kita itulah Allah sudah siapkan bejana untuk menampung amal-amal kita. Sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka Allah sudah terima rasa takwanya itu. Pokoknya dari setiap bulu, dari setiap rambutnya diberi pahala. Bayangkan, itu cuma
berharap bahwasannya Allah yang memberikan pahala itu bukan besarnya sapi bapak itu, besarnya. Ujung-ujungnya hati kita yang tidak ditahan dengan pujian itu, sehingga ujung-ujungnya apa? Merasa bangga, ya. Apalagi sudah mulai membandingkan, ya. Sapi dia paling besar, sapi orang lain mungkin, ya kan? Ya kan macam-macam Pak. Kalau ibaratnya kita kurban dalam satu masjid ini, ada baik kadang kurban itu duitnya sama, tapi ketika belinya ada beda-beda dikit Pak. Ya kan? Mungkin seseorang ngaku sapi aku yang nomor 1, ngaku dan nomor 3 yang paling besar. Itu oleh karena apa? Oleh karena dia cuma melihat fisik dunianya baik, tapi bukan itu yang Allah terima ketika dia kurban. Apakah dia betul-betul sudah mengorbankan, sudah menyembelih sifat sombongnya, sifat bangga dirinya, membuang sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya, yang serakah, yang rakus, yang suka kepada yang punya uang, yang merasa tidak puas. Maka ketika dia bisa menyembelih sifat-sifat kebinatangan itu, maka itu karena apa? Karena dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza arada Allahu bi'abdin syarran, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka dia menjadikan kefakiran berada di hadapan matanya. Inilah Pak, takut hilang, takut kehilangan. Maksudnya kalau umpama di sini kalau salah tadi 2.950 ya. Ketika 2.950 mulai Pak dia takut itu kehilangan. 2.950 sudah mulai dia berpikir, ya, dapatnya dagingnya 3 kilo. Kalau 2.950 dibelikan daging, mungkin pacak dapat umpama 20 kilo, umpama kan. Boleh berpikir-pikir gitu. Tidak ada dia rasa nak berbaginya. Maka Allah apa? Selalu kurang, tidak pernah cukup. Apalagi dunia ini Pak, tidak pernah cukup. Bahkan Rasul mengatakan seseorang itu terhadap dunia, kalau dia tidak merasa puas dengan dunianya itu, maka sampailah dia dimasukkan ke dalam tanah, baru dia masuk puas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Tanya dikit masalah korban tadi. Kan kalau kita sumbangkan satu sapi 2.900 tadi, itu kalau membandingkan lebih kurang sama dengan harga satu kambing. Lebih bagus ikut sapi atau lebih bagus satu kambing? Oke, Bapak. Jadi atau sama baik? Jadi begini Pak ya, kurban itu yang terbaik, yang paling banyak daging. Itu baik, kata kunci. Sekarang ini Pak, persepsi di Indonesia ini ketika daging kambing dengan daging sapi itu lebih banyak uang kepengen yang mana Pak? Sapi. Kadang uang kambing pun minta sapi. Memang kalau kita lihat Rasul itu memotong, ketika hadisnya itu dia memotong 2 ekor kambing yang besar, yang dia setarakan ini kurbanku dan ini untuk seluruh keluargaku. Yang pertama, yang kedua ini kurbanku dan untuk seluruh umatku. Ya kan? Nah di situ kambing. Memang ada ulama yang mengatakan bagus kambing. Tapi sekarang ini Pak, beda tempat itu beda. Jadi kalau kita ambil contoh Rasul kambing, tapi apakah Rasul pernah unta? Pernah, bahkan berpuluh-puluh unta disembelih. Kenapa Pak? Kurban itu, hewan yang cacat itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena salah satu bentuknya, kalau ada kecacatan itu mengurangi kualitas dari hewan tersebut, makanya kecacatan itu tidak dibolehkan. Jadi kalau ada pertanyaan, maaf, kalau seekor
ini Pak, agak-agak ini dikit. Maaf, bijinya itu kan ada dua. Kalau seumpama cuma siko, ya, kira-kira sah dah kurbannya. Ini pun ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan bahwasannya itu tetap boleh kalau kecacatannya itu semenjak dia lahir, bukan oleh karena mungkin karena pertarungan dan lain sebagainya hilang dengan sendiri. Tapi yang mengatakan bahwasannya boleh, bahwasannya itu ketika dia cacatnya dari lahir. Tapi yang ngomongkan tidak boleh berarti apa? Berarti dari jumlah dagingnya itu ada kekurangannya. Kalau tidak ada, satu lagi maaf yang tadi kami sebutkan itu. Makanya yang terbaik itu adalah yang paling banyak dagingnya, yang masih ada sumsumnya. Maknanya dia masih muda dan dia tidak tuonian karena masih ada sumsumnya. Jadi kalau bapak nanya terbaik mana, kambing sama sapi, menurut kami punya buku nih, tanya jawab tentang kurban Ustaz Abdul Somad. Maka yang paling banyak apa? Yang paling banyak daging. Sebab satu kambing itu kalau besarnya dagingnya itu paling enggak 15 kilo itu top Pak, itu sudah paling banyak. Ya, gimana Pak? Maksimal Ya. lagi. Ya, kalau kita taruh katol itu yang besarnya itu Pak, 15 kilo itu. Kalau yang biasa yang 2 juta setengah lah, 3 juta itu paling dari 10-an kilo sampai 12 kiloan. Tidak sampai dia 15 kilo. Jadi kalau kita bayangkan dengan 7 Pak. Kalau sapinya 2.950.000, taruhkan tuh dia beli sapi yang harga 20-an, itu dia bisa dapat daging 85 sampai 90 kilo. Itu kisaran 20 kiloan, 20 jutaan harganya. Kisaran 19 lebih hampir 20 juta, 21 juta. Itu bisa dapat daging maksimal 90 kilo. Belum lagi anggota yang lainnya. Jadi kalau kita memang nak mencontoh baginda Rasul kambing, tapi ketika seluruhnya nak kambing, maka daging kambing biasanya kalau sudah kurban itu dia terakhir sekali. Tidak semua orang yang bisa mengkonsumsinya. Maka baik-baiklah kita menentukannya. Ya sah-sah baik kalau kita kepengen. Tapi ada berapa banyak yang kurban kambing minta sapi. Sering Pak kejadian. Yang kadang buat pening panitia juga kadang. Bukan pening sih, kadang ada berpikir ada panitia yang agak ini, ibu kan kambing aku nak minta sapi. Nah panitia juga mesti bijak-bijak lah. Tapi kepada siapapun yang berkurban, ingat ada kesunahan kita makan daging kurban kita. Jadi kalau dia kurban kambing, walaupun sedikit ambil dagingnya, makan. Karena di situ ada kesunahan. Menurut Ustaz Abdul Somad, maka yang paling banyak mana dagingnya? Itu banyak. Bahkan dia Abdulnya itu dia bandingkan dengan satu hadis baginda Rasul, siapa yang datang pertama kali sholat Jumat maka dia dapat untung. Berarti untung terbaik menurut dia. Ya kan? Yang kedua dapat sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima ayam. Nah dia berpendapat dikiaskan seperti itu. Jadi sah-sah baik. Siapa yang pengen kambing, menurut dia sudah bawa kambing. Yang penting kurban. Karena kurban ini kadang Pak kalau tidak kita niatkan, apalagi kalau sudah mikir duit 3 juta langsung dikasih. Beda dengan ibaratnya kita ngumpulkannya selama setahun, bahwa 3 juta 10 bulan berarti 300.000. Mungkin jauh lebih ringan dibanding ketika 3 juta. Beda Pak. Ketika 300.000 tiap bulan dengan 3 juta langsung, itu persepsi kita pun akan beda. Kalau kita niatnya tidak kuat, benar. Bab 3 setan tuh, 3 juta tuh setannya juga beda dengan 300.000, benar Pak. Apalagi pas lagi butuh-butuhnya ini kan krusial nih Pak. Nah, benar kan? Di setiap masjid yang kami persaksikan,
termasuk di masjid kami sendiri itu sekarang ini sampai dengan sekarang ini itu pengurus itu sudah mengalokasikan, sudah mesen itu paling tidak kayak di masjid kami itu sampai 12, pernah sampai 15 Pak. Tapi sekarang ini per tanggal ini baru sampai 4 atau 5. Itu sudah begini Pak. Nah ini sudah makin ini kan, sudah makin dekat Pak. Ini sudah tanggal 8, berarti 21 hari lagi. Fenomenanya seperti itu di Masjid Baitul Salim Pental Laut, di Masjid Aqobah Tigo Seribu orang yang katanya pernah sampai 25 motong di situ. Kemarin gue tanya baru berapa? Paling 3 kan. Jadi apa maknanya? Maknanya yang paling terbaik adalah yang paling banyak daging. Yang paling banyak bisa dibagi. Tapi ingat, maknanya tanya dikit masalah korban ini sebenarnya kita bahas korban dikit ya. Iya boleh. Oh pokoknya pernah dengar bahwa korban ini sunnah. Tapi wajib bagi yang mampu. Yang sebatas mampu mana yang wajib? Oke. Kemampuan yang macam mana? Oke, Pak. Mampu itu batasannya adalah ketika dia ada kelebihan yang dimakannya malam lebaran dengan siang lebaran, kelebihannya maka dia disebut mampu. Cuma lebih 2 sehari itu kan? Iya. Nah, jadi wajib itu? Bukan wajib Pak, jangan salah. Jadi begini, ada hadis baginda Rasul, siapa yang ketika dia mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya kan? Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi yang namanya kurban itu memang menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkad. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib Pak. Tapi bagi baginda Rasul kurban itu wajib. Tapi bagi umatku dia sunnah, ada hadisnya. Kenapa Imam Hanafi mengatakan dia wajib? Karena inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika fasholli dan dirikanlah sholat wanhar dan berkurbanlah. Ketika disandingkan sholat dan kurban, kata Imam Hanafi wajib karena dia bersanding dengan sholat. Tapi hadis tadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan Rasul itu kurban wajib, tapi bagi umatku sunnah. Bahkan contoh dari sahabat Abu Bakar dan Umar, dia pernah dalam 1 tahun itu tidak kurban. Nah ini menjadi acuan para ulama menentukan bahwa dia sunnah. Sunnah yang mendekati wajib, tapi dia tetap hukumnya sunnah. Nah sekarang kita ini kadang menganggap bahwasanya sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa. Nah kalau kita meresapi tentang yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban itu mesti kita laksanakan, tapi kesunahan itulah yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Kalau kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu wajib, kalau tidak selesai itu, berdosa itu. Tapi begitu kita tambah dengan ba'diyah tadi, maghrib, itu yang akan mendatangkan cinta Allah. Kenapa Allah cinta? Karena mungkin baik kurang Pak, banyak yang wajib itu, maka cara nambelnya maka sempurna. Jadi jangan pernah kita ngomong bahwasanya sholat duha, sholat tahajud itu cuma sunnah, jangan pernah. Karena cuma itu yang salah satu yang mendatangkan cintanya Allah. Nilai kita lebih. Ketika kewajiban memang yang namanya kewajiban itu mesti kita pegang teguh. Tapi ingat bahwasanya kesunahan yang kita laksanakan itulah yang salah satu mendatangkan cinta Allah. Ngapo sesuatu yang Allah perintahkan kalau tidak dilaksanakan dia berdosa, tapi dengan sesuatu yang dia tidak berdosa dengan itu dia tetap melaksanakannya. Maka jangan pernah kita menganggap bahwa sunnah itu ketika dikerjakan, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi maknanya ketika kita meninggalkan kesunahan itu berarti ada kerugian. Memang bukan bentuknya dosa. Sekolah kita kan biasanya korbannya ada panitia korban. Pada saat penyembelihan pertama, jadi mungkin ada yang nyeletuk, yang ngomong ngambillah sebagian untuk konsumsi kita. Nah,
apakah itu boleh? Nah, Bapak, kita panitia kalau hado seperti itu, ya, kalau kami mengutip Ustaz Abdul Somad, itu tidak boleh. Tapi ingat bahwasannya kita ini diserahkan untuk mengurusnya, tapi barang itu punya siapa? Tetap punya si ahlinya kurban. Kalau kita kepengen seperti itu dari awal, ngomonglah dulu, sepakat ke dulu, akad ke dulu. Yang kita ambil contoh ini Pak, kita ini kadang cuma 1 ekor sapi itu kita cuma berandai-andai aja Pak sebenarnya. Sebenarnya kan 1 ekor hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga diambil yang punya, sepertiga dikasihkan kepada orang. Bukan, sepertiga itu dikasihkan kepada orang yang mampu, tidak apa-apa, kawan-kawannya, tidak apa-apa, koleganya. Iya, sebagai hadiah. Dan sepertiga untuk orang-orang fakir miskin. Nah, apakah ketika kita mengambil sepertiga bagian daripada maaf yang si ahli kurban, apakah betul sepertiga itu? Kadang juga belum tentu. Makanya kita ijab dan kabul bagian yang punya kurban itu. Kita minta dengan dia. Kalau orang 7, seumpama dia ada 90 kilo, berarti 30 kilo. Berarti 1 orang 4 kilo lebih. Ya kan? Berarti kalau 4 kilo, berarti 28 kilo. Berarti kita minta yang 2 kilo. Tapi itu ijab kabulkan. Seperti kita mengijab kabulkan dana operasional. Itu mesti tahu. Dari 2.950.000 ngomong dengan dia, ini untuk operasional besarnya sekian. Ya, supaya apa? Supaya ada ijab kabul. Karena bukan kita panitia yang punya itu, yang punya siapa? Si ahli kurban. Dan ketika si ahli kurban sepakat dengan itu, maka dia memberikan itu, sudah selesai. Dan itu terkatokan, diatur betul-betul. Apalah bentuknya ijab dan kabulnya itu kan. Kalau memang kita kepengen, ya biasa dalam masyarakat ini, contoh kayak komplek ini, ya adu baik supaya lebih akrab, ya pada akhirnya. Kalau mau tidak mau yang namanya dana konsumsi itu luar biasa Pak. Kalau kurban itu apalagi kalau dia banyak panitianya. Nah seperti itu. Ya, memang beberapa masjid ada yang masih melakukan itu. Tapi ada dana operasional makan ketika itu diambilkan dari operasional yang sudah disepakati tadi. Ya kan? Nah jadi seperti itu Pak. Caranya itu minta dengan mereka. Ya gitu. Nah, jadi masalah itu kan kadang panitia pecah punya dia. Ya. Kurban ida, abu ida, pacaknya cukup loh. Sapi lu merubuh buntut lah kemana? Mana buntutnya? Ya hilang. Nauzubillah. Ya makanya Pak, ya itu mesti. Nah memang jadi panitia ini berat karena apa? Karena kita sedang ngurusi gula. Ibarat kita semut, kita dihadap dengan gula. Ya tapi dilematis loh Pak. Contoh dilematis mana panitia? Dilematis. Coba umumkan Pak. Ya, bahwasannya kita kurban ini lillah, ya, panitia ini lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sama dengan dapat dengan warga yang tidak bantu, kurasa tinggal ketua, sekretaris, bendahara, bapak yang ngurusi sapi, hati yang muncul galau, ngapo? Ya maafkan Pak, kalau nanya dilillahi ta'alanya itu, isi bikin keterajang sapi, laninya ini maaf Pak, dari pagi sampai ke kadang sampai ke sore Pak, kalau banyak itu berdarah-darah. Tidak dapat nilai lebih. Nah disinilah kita mesti bijak. Kalau katalah kita katakan tidak boleh dapat lebih, atau kita upahkanlah dengan uang supaya dia bisa kerja. Is okay baik, tapi tetap harus ada yang ngurus, tidak baca indah. Nah jadi bijak sini lah. Dia bisa lah gitu. Dan maaf. Ya kalau pajak dari awal itu, yo kalau memang mau 100% is okay lah Pak. Bahwasanya semuanya ikhlas karena Allah, tidak ada unsur apa-apa. Ya tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Paling 1-2 orang yang bisa ngurusi seperti itu. Dan kita mesti bijaksana.
maknanya kalau ada yang mau minta lebih, ya sudah lah, tapi jangan sebagai upah, sebagai hadiah, Pak. Makanya sepakati dulu dengan yang punya, biar kita juga ngurusnya dengan legowo, dengan enak. Bukan yang mudah Pak merubui sapi itu. Kalau kita udah ahli, kawan kami sampai sekarang penuh teranjang sapi, tidak sembuh kakinya, dipek. Nah, makanya lebih baik panitia itu kalau memang tidak ahli, serahkan sama ahlinya. Memang ada materi yang mesti dikeluarkan, dan itu bukan kita kan yang keluarkan, kita ngomong dengan si ahlinya kurban. Ini ada biaya yang mesti kita keluarkan dari 2.950.000 sampai ke mana? Sekian. Karena musim jagal itu Pak, yang jagal biasanya paling di bawah 500, ketika musim jagal itu di hari hanya itu galau-galau kepengen tukang jagal yang bagus, itu nilai jagalnya jadi ini Pak. Nah, dulu yang namanya penjagal itu dakati umpamakan yang dalam hadis baginda Rasul dijelaskan tidak boleh ngambil upah. Kalau sekarang itu menjadi profesi. Tidak sembarang baca ngerubuh sapi itu. Bukan baca tidur, kalau baca tidur tidak. Apalagi kalau dia ngamuk, Pak. Lebih cabanteng dia ngamuk. Pak kami itu ada yang nauzubillah mati. Iya, bukan dia miara sapinya lagi ngamuk malam itu. Padahal dia yang menjadi makan Pak, teranjang punya dia pun. Nauzubillah. Jadi ya timbang-timbang Pak. Nah panitia ini nak tebel muko, ya. Nak galak-galak diomongi, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Itu Pak, kata kuncinya udah lillahi ta'ala. Ya. Kalau ada ya, yang sesuatu yang mungkin ya sudah biasa itu Pak. Kadang kalau lagi tidak senang itu udah usahakan bagus, udah usahakan buruk, bagus lagi masih tidak senang. Nah itulah. Nah balik ke kajian kita, sudahlah karena Allah bilang sudah. Bukannya lemah jadi panitia. Wong lagu bagi daging galau, balik galau-galau, nah sampah itu juga nah. Dan mangkonya panitia ya bagus-bagus lah. Ya dari dana operasional juga yang bersihkan itu. Ujung-ujungnya siapa? Marbot ini yang bersihkan tempat subah di mana? Karena itu juga maaf ya. Ujung-ujungnya. Karena apa? Nah mangkonya sekarang ini kurban itu sudah mulai profesional, diserahkannya dengan ahlinya. Sehingga lain Pak kalau profesional itu Pak. Ya, itu nyeset daging belain, nyesetan itu umum profesional itu. Dibanding dengan kita yang tidak biasa bawa pisau lagi gitu sekali 2 kali, ada lagi makan daging. Tapi kalau pisau tukang jagal itu begitu pakai seks sedikit selesai. Jadi mah itu baik. Ya kalau kita pengen ada seperti itu. Tapi untuk menghindari itu sudah diambilkan dari operasional gitu. Ya lebih. Tapi kadang kita ini kadang mengakomodir ibu-ibu biasa adalah itu. Ya baca-baca lah ngomong lah dengan yang punyanya kurban itu. Merasa itu nih sudah masuk Islam. Jadi kalau tadi kan sepertiga untuk yang berkurban, ya. Sepertiga untuk keluarga atau apa namanya tetangganya lah. Iya, pokoknya tetangga yang mampu boleh, ya. Kawan-kawannya. Sepertiga itu untuk yang miskin. Fakir lah ya, ya. Jadi sebenarnya panitia ngurusnya sepertiga ujungnya aja, bukan? Oh, panitia yang mana maknanya itu kan? Nah, ngurus kuponnya. Ngurus kuponnya panitia yang mana sudah yang sepertiga dari orang-orang yang mampu itu Pak. Tinggal dibagi. Nah, cuma satu hal Pak yang mesti kami sampaikan. Sebenarnya daging kurban itu yang terbaik ditunjukkan dengan siapa sih? Dari yang seperti Godo itu kawannya dengan fakir miskin. Yang terbaik yang paling dekat dengan yang si punya kurban. Makanya warga di sini yang paling baik dagingnya itu diberikan kepada siapa? Kepada warga sini dan keluarga yang berkurban. Makanya kami pesan dengan panitia di sini, jangan ida bahwasanya yang punya kurban itu dikasih kupon Pak untuk dia memberikan kepada uang yang paling dekat dengan dia. Karena sedekah yang paling baik itu, pemberian yang paling baik adalah uang yang paling dekat dulu dengan kita.
Contoh, kalau di sini yang paling baik itu adalah kita memberi kepada warga di sini. Kalau kita berduit, dia jinuin kita berduit. Kalau mobil kita parkir, ada tetangga yang ngawasi kalau ada uangnya. Maaf, nggak berlaku tidak benar dengan mobil itu. Nah, harusnya orang yang paling menikmati kekayaan dia itu adalah uang yang paling dekat siapa? Tetangga. Nah, jadi kalau nak ngambil dari panitia, yang ambillah dari yang seperti itu. Untuk siapa? Meskipun dia non muslim. Nah, ini Pak, non muslim boleh, asal dia bukan kurban wajib. Kurban wajib yang mana? Nazar. Atau mungkin uang meninggal pernah berniat berkurban. Nah, itu menunjuk kegalau dengan fakir miskin. Itu yang paling terbaik. Non muslim jangan. Ya. Nah, jingok dulu Pak, jingok apanya? Jumlahnya, kalau jumlahnya banyak. Ya sebenarnya yang paling manfaatkan untuk untuk kalangan kita tuh. Memang pemberian itu boleh dengan siapa baik. Tapi ini kan ada nilai ibadahnya itu. Karena ada syariatnya di situ. Nah, memang timbang-timbang lah, ya, baik-baiklah kita menimbang. Di sini berapa banyak persentase? Ada 20, 60 kurang. 40%. Kalau dari non muslim sendiri pengen berkurban juga ikut situ, boleh nggak terima? ya boleh baik, bagi ke. Tidak apa-apa, nah, untuk panitia mungkin di situ timbang tidak apa-apa. Nah itu tadi, yang untuk itu tadi. Juga kuat. Bukan, ya, kamu kalau ada muat kulkas tuh. Abiau. Kalau ada kan tapi itu sudah ada solusi kan. Kalau ada, ya udah untuk panitia yang pembentuk makan udah ada. Ya boleh kan begitu Pak. Untuk Dijual. Hah? Jangan dijual. Iya. Nah Kalau kulit sapi itu tuh ada orang, anggaplah orang luar minta, nah gimana tuh? ya udah nunjuk ke baik. Tapi Nggak. sekarang mah ini Harus izin dulu enggak sama sama siapa? yang berkurban? Nah sebenarnya itu semuanya itu Pak harus dibagikan, termasuk tanduk, ya kan, kuku dan lain sebagainya habis, termasuk jeroan. Ya tapi sekarang ini siapa Pak? Ibaratnya boleh nak itu bagi 10 kali 10 masuk ke Berarti dalam. das, kalau ada yang dari awal pesan, lagi aku nak minta torpedonya tuh, itu tidak boleh sebenarnya. Siapa Pak? Kalau dia punya Yang minta kurban, boleh. Boleh. Panitia, Hah? panitia. Nah, jadi Mak ini cara akomodirnya. Bapak tanya dulu yang kurban, kan dia yang punya. Begitu. Ibu nak minta apa, bapak nak minta apa, aku minta kaki ya. Catat itu Pak. Karena apa? Kita ada marketingnya di situ sebenarnya. Supaya apa? Supaya yang kurban itu balik lagi order ibaratnya itu. Makanya yang kurban itu seperti bagian dia itu utamakan dulu karena dia yang punya. Ibaratnya daging, membeke yang daging bagus. Menunjukkan dengan dia. Ya karena apa? Karena begitu. Yo manusiawi lah kita memandangnya. Sudahlah, nah lillahi ta'ala itu bagus. Tapi mudah-mudahan lillahi ta'alanya tambah. Oleh karena dia dapat daging yang bagus itu. Tapi ketika tinjuk yang jelek, ya ada baik, dia tidak lillah. Nah itu Pak maknanya. Tulang, benar. Pas dipindang memang tulangnya sepanci dewean baik. Kami pernah pada ini. Tulang tuh di sini. Iyo, sepanci kan, kumakan. Dewean, karena tulangnya. Namanya pindang. Tulang. Akhirnya kita omongin juga pengurus mangkonyo yang tukang seset. Kalau yang pinter itu omong ke kayak di pasar itu kan dia ngerti kan. Nah, uang jual itu kan tidak ini nggak masih ando. Jadi ketika dapat tulang benar-benar masih ando dan ini tidak dikeriknya Pak. Dapat kaldu juga ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi mah itu ya segalanya itu Pak memang ya sudah. Ya, kalau kita ya minimal kalau persentase ya jangan sampai melenceng banyaknya. Kalau apalagi di sini yang mau nyebarang di barang manis pasti macam-macam. Baik, ya. Aduh yang tukang ngeretok, aduh, tukang retoknya aduh. Ya budak beda galak ngembek laju, aduh. Ya. Tapi kalau ini terakhir aja, kalau itu kan per masing-masing sapi itu kan beratnya beda-beda. Nah ini gimana? Disamaratakan aja? Oh iya Pak dipukul atau baik, ya, tidak harus niat bapak positif ribet pulang itu, dia karena kan main di Pak logika kalau kita duit 2.990
kan total duitnya berarti berapa? Cari sapi yang harus 19, 20 seumpama kan. Berarti kan kisar-kisaran sapi itu naik dikit turun dikit lah. Kalau Pak penjual tuh lah tahu Pak ini harus 19-an, ini 20-an, betul ditimbang galau, Pak bukan masih nyebut aku. Jadi kalau kita nak minta yang 20, nah ini sapinya. Pecah kita yang mantu kita nengok, ngapa pecah besar ini tidak. Kalau dia ngomong ini 20, insya Allah itu memang lebih besar dari 19. Karena dia nggak sapi itu ditimbang, ada timbangannya. Nah, itu beda. Ya, mudah-mudahan berkenan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi nuril Fatihah bi sirril Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya mali 'abdika wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya Rahim min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam